Farhan selalu merasa bahwa hidupnya berjalan sesuai dengan rencananya. Setiap pagi, dia bangun dengan jadwal yang padat, mengerjakan pekerjaan di firma hukum ternama tempat dia bekerja, bertemu klien-klien penting, dan menyelesaikan tumpukan berkas yang tak ada habisnya. Karirnya berkembang pesat, dan tak sedikit yang memujinya sebagai pengacara muda yang berbakat dan ambisius. Uang, penghargaan, dan kesuksesan adalah tujuan hidupnya. Hidup ini baginya adalah tentang seberapa banyak pencapaian yang bisa diraih, dan seberapa tinggi ia bisa melangkah dalam dunia yang penuh kompetisi ini. Namun, meskipun di luar tampak sempurna, ada sesuatu yang selalu terasa kosong dalam hati Farhan. Dia tidak menyadari itu sampai suatu pagi yang sangat berbeda. Suatu hari, saat sedang menuju kantor dengan mobil mewahnya, Farhan mendapati kemacetan parah di tengah jalan utama kota. Dia menatap layar ponselnya yang menampilkan notifikasi yang berderet, semua berkaitan dengan pekerjaan. Ketika jam menunjukkan pukul 9, waktu yang biasa ia habiskan untuk bekerja, tiba-tiba sebuah suara menghentikan perhatiannya. Seorang pria tua dengan rambut putih dan pakaian lusuh, tampak sedang berdiri di pinggir jalan sambil memegang selembar kertas bertuliskan, "Butuh bantuan." Farhan mengalihkan pandangannya ke pria tersebut, namun segera menutup jendela mobilnya rapat-rapat dan melanjutkan perjalanan. Pria tua itu hanya tampak seperti orang yang terjebak dalam kesulitan hidup. Mungkin seorang pengemis yang selalu ada di jalan-jalan kota. Farhan merasa sedikit cemas, namun langsung melupakan perasaan itu dengan fokus kembali pada pekerjaan yang menanti di kantornya. Namun, kejadian itu terus mengganggu pikirannya sepanjang hari. Saat makan siang dengan rekan-rekannya, Farhan tidak bisa berhenti memikirkan pria tua itu. Kenapa aku tidak membantu? Mengapa aku tidak meluangkan waktu untuk sekadar menanyakan apakah dia butuh bantuan? Pikirnya dalam hati. Malam harinya, Farhan duduk di ruang kerjanya, dengan layar komputer di depannya yang berisi tumpukan berkas. Namun, untuk pertama kalinya, pekerjaan itu terasa hampa. Farhan menyadari bahwa dia telah lama hidup dalam gelembung yang hanya berfokus pada dirinya sendiri, pencapaian pribadi, dan karir. Ia tidak pernah benar-benar memperhatikan orang lain di sekitarnya, baik itu orang yang membutuhkan pertolongan atau bahkan teman-temannya sendiri. Keputusan besar itu datang keesokan harinya. Farhan kembali melewati jalan yang sama menuju kantor, dan kali ini dia berhenti. Mobilnya berhenti di samping pria tua yang masih berdiri di sana, di tempat yang sama, dengan kertas yang kini mulai sobek karena usia dan cuaca. Farhan merasa jantungnya berdebar ketika ia menurunkan kaca mobil dan menatap pria tua itu. "Apa yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Farhan, dengan suara yang lebih lembut dari yang biasa ia gunakan. Pria tua itu menatap Farhan sejenak sebelum mengangguk. "Saya hanya ingin mencari sedikit makanan dan tempat untuk tidur yang aman, Nak. Saya tidak punya siapa-siapa di sini." Mendengar kata-kata itu, sesuatu tergetar dalam hati Farhan. Dia merasa malu. Dia hidup dalam kenyamanan yang luar biasa, sementara orang lain berjuang untuk bertahan hidup. Tanpa banyak berpikir, Farhan membuka pintu mobil dan mengundang pria itu untuk ikut bersamanya. Dia membawa pria tua itu ke restoran terdekat, memberinya makanan hangat, dan mendengarkan ceritanya. Ternyata, pria itu adalah seorang mantan pelaut yang kehilangan pekerjaan dan keluarganya karena sebuah kecelakaan beberapa tahun lalu. Hidupnya berubah drastis setelah kehilangan segalanya, dan sejak saat itu dia harus berjuang sendiri di jalanan kota. Farhan mendengarkan kisahnya dengan penuh perhatian, merasa semakin tersentuh. Saat mereka selesai makan, Farhan menanyakan apakah ada sesuatu yang bisa dia lakukan lebih lanjut. Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah mendengarkan, Nak. Kadang, yang kita butuhkan bukanlah uang atau makanan, tetapi seseorang yang mau peduli." Farhan terdiam. Kata-kata pria itu terasa lebih dalam dari yang ia bayangkan. Dia merasa bahwa selama ini hidupnya hanya berputar di sekitar dirinya sendiri, ambisi, pencapaian, dan segala hal yang bersifat materi. Namun, dia baru menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita peroleh, tetapi tentang bagaimana kita memperhatikan orang lain di sekitar kita, memberikan perhatian, dan memberi bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Sejak pertemuan itu, Farhan mulai mengubah cara pandangnya tentang hidup.
Ia mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk orang lain. Di luar pekerjaannya yang tetap ia jalani dengan tekun, ia mulai terlibat dalam kegiatan sosial. Farhan menjadi relawan di lembaga yang membantu tunawisma dan orang-orang yang kurang beruntung. Ia bahkan menyumbangkan sebagian dari penghasilannya untuk mendirikan rumah singgah bagi mereka yang terpinggirkan. Di tempat kerja, Farhan juga semakin peduli dengan timnya. Ia tidak lagi hanya fokus pada dirinya sendiri, tetapi juga pada kesejahteraan rekan-rekannya. Ia mulai menyadari bahwa keberhasilan seseorang bukan hanya milik mereka sendiri, tetapi juga berkat kontribusi orang lain yang bekerja bersama. Hari demi hari, hidup Farhan semakin kaya, bukan hanya dalam materi, tetapi dalam pengalaman dan hubungan. Dia belajar bahwa kesuksesan sejati bukan terletak pada berapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi pada seberapa banyak kita memberikan dan berbagi dengan orang lain. Beberapa bulan setelah perubahan itu, Farhan bertemu kembali dengan pria tua itu, kali ini di tempat yang berbeda. Pria itu kini tampak lebih sehat, dengan senyum yang lebih cerah. "Terima kasih, Nak. Kamu telah mengubah hidupku," katanya. Farhan tersenyum, merasa bahagia bahwa pertemuan sederhana itu telah mengubah arah hidupnya. Ia tahu bahwa hidup ini tidak hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi tentang bagaimana kita memberi kepada dunia di sekitar kita. Dan kini, hidup Farhan terasa lebih berarti, karena ia tahu bahwa hidup bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang orang lain juga.